Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi kelas 7, apa kabar? Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita bisa kembali belajar khususnya untuk mata pelajaran prakarya. Nah, anak-anak Umi, walaupun hari ini kita belajar daring, tapi Umi berharap tidak mengurangi semangat anak-anak dalam belajar ya. Sekarang silahkan buka buku anak-anak, yaitu buku prakarya bab 7 budidaya tanaman obat ya. Anak-anak Umi jangan lupa nanti mengisi absen di grup. Nanti Umi akan cek satu persatu siapa saja yang sudah mengisi absen dan juga yang belum ya. Sekarang kita lanjutkan untuk bagian A, yaitu komoditas tanaman obat. Nah, anak-anak Umi, tentu anak-anak pernah melihat atau mendengar pengalaman seseorang yang terluka kemudian diobati ya dengan getah ataupun dengan daun atau tanaman tertentu. Nah, anak-anak Indonesia sendiri terkenal dengan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Tanaman rempah-rempah seperti kunyit, pala, lada, jahe dan lain-lainnya itu bisa dimanfaatkan selain untuk menjadi bumbu, tetapi juga bisa bermanfaat sebagai tanaman obat. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman yang ada di Indonesia ini banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anak, Umi ingin bertanya kepada anak-anak, apa yang dimaksud dengan pengertian tanaman obat ya. Anak-anak pasti tahu apa yang dimaksud dengan tanaman obat itu. Nah, tanaman obat itu sendiri adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuhan ataupun pencegahan penyakit. Tanaman itu sendiri memiliki khasiat yaitu mengandung zat aktif yang berfungsi atau mengandung efek mengobati penyakit tertentu. Nah, pada intinya tanaman obat adalah tanaman yang mempunyai fungsi untuk membantu dalam menjaga, mencegah, dan mengobati kita dari segala penyakit. Nah, anak-anak, dalam SK Menteri Kesehatan nomor 141/Menkes/4/1978 berisi hal sebagai berikut. Yang pertama, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional ataupun jamu. Kedua, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat atau prokursor. Yang ketiga, tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Nah, anak-anak, setelah kita membaca tentang SK dalam Menkes tersebut, kita tahu jadinya bahwa tanaman itu digunakan sebagai bahan obat tradisional ataupun jamu dan sebagai bahan pemula bahkan bahan baku obat. Kemudian dari tanaman itu sendiri diekstrak menjadi obat. Setelah kita mengetahui pengertian dari tanaman, kita lanjutkan dengan belajar berbagai jenis tanaman obat. Anak-anak Umi, tentunya anak-anak sudah tahu berbagai jenis tanaman obat yang ada di sekitar kita itu apa saja ya. Ini kalau yang ada di buku, ini yang pertama umbi-umbian. Apa sih tanaman obat dari jenis umbi-umbian? Anak-anak lihat di sekeliling anak-anak atau lihat di dapur anak-anak sendiri ya. Pasti ada bawang putih, kemudian jahe, kencur, dan temulawak. Nah, tanaman tersebut sangat bermanfaat juga dan bisa dijadikan untuk obat. Nih contohnya seperti bawang putih. Bawang putih bisa digunakan untuk mengobati sakit gigi. Kemudian jahe juga bisa digunakan kalau kita mungkin masuk angin, kita juga bisa memakai jahe untuk menghangatkan tubuh. Seperti itu juga dengan kencur dan temulawak. Temulawak sendiri berkhasiat untuk menambah nafsu makan ya anak-anak, sama dengan kencur juga. Kemudian
jenis yang kedua adalah jenis perdu atau pohon kecil seperti jeruk kingkit, patah tulang, dan legundi. Itu juga dimanfaatkan sebagai obat ya. Kemudian jenis tanaman merambat seperti kacang beling, tali putri, lada panjang. Kemudian juga jenis pohon besar seperti mengkudu, pepaya, dan juga jambu biji. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui berbagai jenis tanaman obat tadi, tentu kita harus tahu bagian tanaman obat yang dimanfaatkan itu yang mana gitu. Jadi anak-anak bisa tahu bagian mana yang bisa dimanfaatkan dari tanaman tersebut. Ini yang pertama, rimpang. Nah, anak-anak, contohnya itu temulawak, jahe, kunyit, dan lengkuas. Rimpang itu bisa disebut juga dengan rizom, adalah bagian batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah tanah. Berbeda dengan akar, bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah berfungsi untuk mengokohkan tanaman. Itu tadi rimpang ya anak-anak. Kemudian daun, contohnya daun seledri, lidah buaya, sirih, dan juga kemangi. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting. Biasanya berwarna hijau, tapi tidak semua daun berwarna hijau anak-anak ya. Digunakan sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan. Kemudian bagian tanaman yang ketiga adalah buah. Contohnya buah mengkudu, jeruk nipis, pala, dan juga melon ya. Ini adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih. Ini biasanya berbiji. Kemudian bunga, contohnya bunga rosella, mahkota dewa, kecubung, dan lavender. Adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi buah atau bakal buah. Biasanya warnanya cantik dan harum baunya. Anak-anak, untuk rosella sendiri dia bisa dimanfaatkan untuk membuat teh ya. Begitu juga dengan mahkota dewa. Kemudian akar, contohnya akar wangi, pasak bumi, akar ilalang, dan akar aren. Bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah berfungsi untuk mengokohkan tanaman. Ya, jadi fungsi dari akar adalah untuk mengokohkan tanaman. Kemudian bagian keenam adalah batang, contohnya ini kayu manis, brotowali, kemukus, dan pulasari. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Jika pada tumbuhan berkeping dan satu merupakan tempat melekatnya pelepah daun, yang tadi batang ya anak-anak, tempat melekatnya pelepah daun. Kemudian yang terakhir adalah biji, contohnya lada, jintan, ketumbar, kecubung. Biji adalah isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Nah, itu anak-anak ya bagian tanaman yang bermanfaat sebagai obat-obatan. Kemudian contoh tanaman obat yang banyak terdapat di Indonesia yaitu kunyit ya. Kunyit sangat bermanfaat sebagai tanaman obat. Kemudian ada kumis kucing, kemudian ada sirih, ada mengkudu, ada lidah buaya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan apa yang Umi sampaikan, anak-anak Umi tugaskan untuk mengamati sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak, dan Umi minta anak-anak catat jenis obat yang ada di sekitar, kemudian media tanamnya apa, kemudian maksud penanamannya bagaimana, dan apakah lingkungan tempat tinggal anak-anak cocok untuk kegiatan budidaya tanaman tersebut atau tanaman obat ya. Anak-anak, untuk bagian A sudah selesai. Kita lanjutkan kembali bagian B, yaitu sarana dan teknik budidaya tanaman obat. Nah, anak-anak, tanaman obat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pola monokultur dan pola tumpang sari. Penanaman dengan pola monokultur adalah sistem budidaya tanaman obat dengan menanam hanya satu jenis tanaman. Sedangkan pola tumpang sari adalah budidaya tanaman dengan menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Misalkan menanam jahe bersamaan dengan jagung, atau menanam kencur
dengan ketela pohon ya. Jadi yang perlu anak-anak ingat, kalau monokultur itu dalam satu lahan itu hanya satu jenis tanaman, tapi kalau tumpang sari itu dalam satu lahan itu berbagai tanaman ya. Sekarang tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama, pembibitan ya anak-anak. Dalam pembibitan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif ya. Untuk keterangannya sendiri, perkembangan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Hal ini dilakukan oleh tanaman yang berbiji melalui proses penyerbukan ya anak-anak. Jadi perkembangan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau melalui proses penyerbukan. Sedangkan perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, baik secara alami ataupun buatan. Nah, contoh dari vegetatif alami yaitu tunas, kemudian rizoma, geragih, umbi batang, dan umbi lapis. Vegetatif buatan yaitu stek, merundo, okulasi, menyambung, dan cangkok. Nah, setelah pembibitan yang perlu kita perhatikan adalah pengolahan tanah, kemudian penanaman, kemudian pemeliharaan, dan terakhir adalah panen dan pasca panen. Nah, anak-anak, untuk praktek budidaya tanaman obat, ini contohnya pada saat kita mau menanam jahe, hal-hal yang perlu direncanakan dalam menanam jahe adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan alat dan bahan ya. Jadi kita memerlukan peralatan sekop taman yang digunakan untuk mencampur tanah dan pupuk. Kemudian kita juga perlu bibit jahe yang siap tanam ya anak-anak. Ini bisa kita dapatkan dengan membeli atau dengan tadi menanam bijinya ya. Nanti akan tumbuh tunas-tunasnya, kemudian baru kita siap tanam. Setelah persiapan alat bahan, kita akan melakukan penanaman dan perawatan. Penanaman jahe dengan sistem tumpang sari dapat dilakukan ya anak-anak. Jadi tidak hanya menggunakan monokultur, tetapi jahe juga bisa ditanam menggunakan cara tumpang sari tadi ya. Kemudian setelah penanaman dan perawatan tanaman, kita akan sampai pada tahap pemanenan. Tanaman jahe bisa dipanen itu minimal 10 bulan, tetapi pada usia 12 bulan hasilnya akan lebih baik lagi dalam hal kualitas ya anak-anak. Nah, ciri-ciri tanaman jahe yang sudah tua dan siap panen itu bagaimana? Ciri-cirinya adalah batang dan daun tanaman jahe berubah menguning dan juga mengering. Itulah ciri-ciri bahwa jahe sudah siap panen. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya bagian atau pentingnya tanaman obat. Nah, anak-anak, secara umum masyarakat kita di Indonesia sangat peduli terhadap kesehatan, apalagi dalam masa pandemi COVID sekarang ya anak-anak. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan tanaman untuk menjaga imunitas tubuh supaya kita tetap sehat ya. Begitu pentingnya penyediaan obat bagi kesehatan anggota keluarga, sehingga penanaman tanaman obat perlu mendapat perhatian bukan hanya dari masyarakat tetapi juga dari pemerintah ya anak-anak. Jadi penanaman obat tersebut dapat dilakukan di rumah masing-masing ya, atau di lingkungan kita, supaya masing-masing orang mempunyai tempat atau mempunyai tanaman obat sendiri-sendiri. Nah anak-anak, kita refleksi dulu ya. Dalam bab ini dibahas tentang budidaya tanaman obat, mulai dari komoditas tanaman obat sampai teknik budidaya tanaman obat sendiri. Nah, menurut kalian bagaimana yang paling disukai untuk dipelajari dan bagian mana yang sulit untuk dipahami? Anak-anak bisa menuliskan dalam buku
anak-anak, nanti setelah kita belajar tatap muka kita akan bahas bersama-sama. Nah, anak-anak, itu saja untuk pertemuan hari ini. Silahkan diulang kembali bab 7-nya ya. Kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya untuk pertemuan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.